Jadi musyawarah warga itu mempunyai peran strategis, ya kan, untuk mencegah terjadi penyebaran COVID-19. Itu doang. Ya sebetulnya kalau ini kan kalau boleh bilang adalah gelombang kedua ya. Ya. Kalau gelombang pertama itu awal Maret, ya, April, Mei itu kan. Ya. Nah sekarang kan gelombang kedua kan kita kira-kira gitu. Jadi kalau gelombang kedua itu jauh lebih dimudahkan adanya Permenkes yang menyatakan bahwa kalau udah di swab positif, ya kan, itu kemudian tanpa gejala dia isolasi selama 10 hari, nanti dari puskes itu ada surat keterangan udah selesai pemantauan gitu. Dinyatakan sembuh, selesai pemantauan. Jadi handlingnya sekarang ini bisa dikatakan lebih mudah daripada di awal-awal pandemi itu. Terus yang kedua, sekarang kan nggak ada jamaah mami yang al-mutakin itu kan, nggak ada hanya murni masalah di kelurahan aja. Dapatnya ini warga saya ini dapatnya ini biasanya dari kantor, jadi kantornya di swab, ya, perkantoran ya Pak? Ya dapat di kantornya di swab, kemudian dia kena corona, mungkin tenaga medis, mungkin dia pekerja kantoran, nah pulang ke rumah kan gitu, nah, itu kemudian dia hasil swab dari kantor itu kita bawa ke puskes, kemudian keluarga dekat itu di tracing itu, di swab di puskes gitu, dan gratis kan itu, jadi jauh lebih mudah daripada di awal pandemi. Gelombang pertama. Jadi itu tadi kan pernah saya sampaikan bahwa indahnya jadi lurah, bahwa keindahan jabatan yang kita miliki itu nggak bisa dirasakan oleh orang lain kan gitu. Jadi kita harus menyelami, harus kita syukuri jabatan itu kan gitu. Nah hubungannya sama background urusan luar negeri ya kan, sama lurah kan gitu. Di situ saya manfaatkan dari aspek sikap kan gitu. Kalau tadinya saya itu berurusan dengan orang luar negeri, harus pakai bahasa Inggris kan gitu, atau harus ngajak orang kedutaan untuk masing-masing pakai bahasa masing-masing. Kalau sekarang kan tidak, saya bisa berbahasa Indonesia. Nah yang paling penting adalah sikap gitu loh. Jadi sikap seorang pemimpin itu harus mau mendengarkan kan gitu ya. Pak RW, Pak RT, warga saya dengerin dulu apa keluhannya. Nah kalau corona ini biasanya yang nggak pernah kasus itu heboh dulu. Kalau ada kasus misalnya di RW berapa gitu, booming heboh dulu, pertama kali ada itu heboh. Udahlah, takut ini, tolong minta di swab itulah. Yang bersangkutan sendiri keluarganya mau dirujuk ke mana nggak mau, jadi hebohnya itu yang nggak muat itu. Ya kalau pelan-pelan sabar, dengerin kata Pak RW ya, dengerin kata pasiennya, kita hasil swab dari puskes positif, kita ajak omong baik-baik dengan keluarganya, dengan RT, dengan DP, tolong dong dekati dulu ya, jangan sampai heboh, tolong dong dirujuk ya toh. Ya kemarin bahkan pengalaman terakhir ada salah satu warga di sana ya RW 1 nggak mau dirujuk kan gitu.
Ya udah, saya bikin video calling grup WhatsApp aja. Saya, Bu Dokter, terus Pak RW, terus yang bersangkutan ini, ya kan, karena di telepon puskes itu nggak mau kan gitu. Kata Pak RW mau, yang bener yang mana nih? Udah kita video calling berempat nih. Saya yang kena itu, yang mau dirujuk. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, akhirnya dia mau. Sekarang udah dibawa ke Wisma Atlet, ya gitu. Jadi sikap kita mendekati seseorang itu, ya kalau dulu kan kalau urusan luar negeri katakanlah itu diplomat kecil ya, kita harus pakai sikap yang baik sama warga lah, itu aja bekalnya sebenarnya. Kita harus merendah ya, merendah terus mendengarkan ya toh, tapi pelan-pelan digiring gitu loh. Pelan-pelan digiring, Bapak lu harus dirujuk gitu loh, intinya kan begitu. Tapi ngomongnya kan pelan-pelan, nggak bisa langsung kamu sekarang juga nggak bisa begitu, tapi pelan-pelan ngomong baik-baik. Sekarang RT-nya maju dulu, RW-nya maju dulu. Jadi Pak RW sama RT selaku ketua gugus tugas di masing-masing tingkatan juga harus punya peranan kan gitu. Wah Pak Lurah nggak bisa ini, ya udah kalau udah nggak bisa kan RW lapor saya nih. Udah kita dekati yuk, ayo gitu. Ya kalau sekarang ini kan kita masih ini nih. Jadi misalnya orang di swab positif, kemudian dia tinggal yang rumahnya sempit, kemudian warganya banyak kan gitu. Terus kalau tulang punggungnya harus dibawa ke Wisma Atlet atau di rumah sakit, yang ngasih makan keluarganya siapa kan gitu. Nah kita kan ada RW yang katakanlah tingkat ekonominya tinggi, kemudian ada RW yang tingkat ekonominya kurang kan gitu. Ya tinggal subsidi silang aja, jadi himbauan ke Pak RW yang ini tolong dong dibantu ke sini kan gitu. Jadi kalau dari APBD kan nggak ada gitu aja. Misalnya nanti ada sembako, minyak tepung, kemudian beras, ya udah Pak RW tolong bantu di RW sini ada yang isolasi mandiri. Ya, gitu. Biasanya mereka udah langsung hubungi RW setempat aja gitu. Kalau itu sekarang stigma itu lambat laun sepertinya mulai mencair itu ya kan. Sunter Agung itu kalau nggak salah 350 yang akumulasinya itu, kemudian sebagian besar udah sembuh, terus mereka sudah bergaul dengan masyarakat. Nah memang pada saat habis kena itu ini, tapi ya sekarang lambat laun mencair. Contoh PPSU saya sekarang udah nggak ada, udah sama aja kayak sebelum dulu. Ada 3 PPSU, ada pengelola RPTRA juga ada, dan mungkin ada juga Pak RT Pak RW yang kena kan gitu. Ya sudah kita bergaul seperti biasa. Jadi stigma itu memang ada ya, tetapi kayaknya beriringan dengan waktu itu nanti ini sendiri cair sendiri gitu. Ya gini. Jadi misalnya udah kena corona nih kan gitu. Orang itu kan stres biasanya kan. Ya, yang stres kemudian dikucilkan, terus udah dinyatakan positif itu kan psikologisnya itu turun biasanya gitu. Ya nomor satu adalah kalau dia nggak punya, sembako dulu terpenuhi kan gitu. Berarti kebutuhan logistiknya makan dulu bagaimanapun juga. Kalau mau senang, kalau makan perut keroncongan kan nggak bisa ya. Nomor satu adalah kebutuhan sembako ya kan. Kemudian nomor dua, wanti-wanti sama Pak RW sama RT, Pak RT sama LMK, KDM, tolong jangan dikucilkan kan gitu. Diwanti-wanti gitu loh. Tolong si A ini kan lagi isolasi, Pak RW, Pak RT, tolong ya jangan dikucilkan. Tolong diajak komunikasi ya kan. Tolong keluarganya diperhatikan kan gitu. Jadi kayak di RW 7 itu kan Pak RW semalam juga ke rumahnya gitu. Jadi ya harus diajak komunikasi. Kalau bisa tekanan psikologis dia itu dibolong ya. Kalau bisa bercanda gitu. Jadi ada saluran psikologis dia supaya imunnya meningkat gitu.
Ya. Itu memang sangat penting ya. Ada Pergub 171 tahun 2016 tentang pedoman tugas pokok dan fungsi RT dan RW kan Siap. gitu. Ada juga ini aturannya dulu. Ya. Ada juga gugus tugas tingkat RW ada Ya, tuh kan siap. gitu. Jadi misalnya nih RW 1 tahu-tahu banyak nih Ya. kasusnya kan gitu. Harusnya itu dibikin musyawarah warga. Jadi Pak RW, Pak RT, ya kan, itu dibikin musyawarah, dibikin berita acara musyawarah warga kan gitu. Ya. Nomor 1, pengetatan karantina wilayah. Nomor 2, memonitor pasien yang melakukan isolasi mandiri. Nomor 3, menjaga jarak. Nomor 4, memperbanyak tempat cuci tangan. Nomor sekian harus pakai masker, intinya kan masker. Ya. Jadi musyawarah warga itu kunci keberhasilan menghandling kasus. Itu sebetulnya itu. Siap. Ya, belum pernah ada, Iya. itu enggak ada itu. Jadi kan saya pernah bikin Iya. cerita acara musyawarah itu kuncinya di situ. Kalau itu ya kan nanti terus warga itu sendiri sepakat, gotong royong, hanya satu pintu, perbanyak cuci tangan, ya selesai urusan. Nih yang menyembuhkan corona itu supaya kan RT RW dan warga lingkungan. Oke, Jadi siap. mereka menyembuhkan sendiri itu aja. Iya. Jadi kalau satu RW, bagaimana supaya misalnya di satu RT jangan sampai pindah ke rumah, jangan sampai pindah ke RT lain, bahkan pindah ke RW lain. Kan musyawarah warga, mungkin musyawarah RT, misalnya RT 1 banyak kasus, ya udah di situ dibikin kesepakatan. Hukum yang tertinggi di masyarakat itu namanya musyawarah warga. Oke, Jadi siap, itu siap. yang akan menyembuhkan gitu ya. Of course di situ ada petugas medis, Ya. binsa, binmas kan gitu. Tapi itu hanya sebagai pendukung saja Pak Dea. Ya. Kalau lingkungan dengan warga setempat sudah punya kesepakatan untuk mendukung yang ini, otomatis itu kalau itu jalan Ya. ya selesai urusan. Kan orang yang melakukan isolasi itu kan di rumah itu kan. Siap. Yang isolasi di rumah kan harus diawasi ya. Siap. Melalui yang musyawarah warga itu nggak mungkin taruhlah Pak Lurah setiap hari nongkrongin di sana atau Satpol nongkrongin di sana atau binsa binmas agak ya warga itu sendiri. Jadi jadi musyawarah warga itu mempunyai peran strategis ya kan untuk mencegah terjadi penyebaran COVID-19 itu doang.